Selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Jessica Hamanurung dengan NPM 2317051102 dari kelas A dan saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Disnawati dengan PM 2317051003 dari kelas B. Kami akan mempresentasikan analisis data menggunakan PySpark dengan dataset yang kami ambil dari Kaggle dengan judul Carddeck CCV dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, pada tahap awal kami menginstal PySpark menggunakan perintah pip install PySpark. PySpark digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar. Selanjutnya kami mengimpor library yang dibutuhkan seperti Spark Session serta beberapa fungsi seperti call, AFG, dan sum. Kemudian kami membuat Spark Session dengan nama Cardeco Analyst menggunakan Spark Session Builder yang menjadi dasar dalam proses analisis data di PySpark. Kemudian dilanjut Jessica. Selanjutnya, setelah kami mengupload dataset tersebut, yang dataset yang kami buat tadi judulnya dari cardeckhawk.ccv ke dalam Google Colab, di mana dataset itu kemudian dibaca menggunakan Spark Read atau biasa disebut header true, agar barisan pertamanya itu menjadi kolom dan insert semanya itu menjadi true, agar tipenya itu dapat dikenali oleh otomatis. Next ul. Dan selanjutnya untuk menampilkan data awal menggunakan dfsu 5 untuk melihat 5 baris pertama. Kami juga menggunakan dfprint skema untuk melihat struktur data seperti nama kolom dan tipe data yang digunakan. Next. Selanjutnya ada nomor 6, switching atau select column. Kami melakukan ini dengan menggunakan select dengan mengambil kolom name-nya, name, year, selling price. Dengan hal ini itu untuk ini bertujuannya itu untuk memfokuskan analisisnya itu hanya pada data yang akan dibutuhkan nanti. Next. Selanjutnya untuk filtering, kami melakukan filtering data menggunakan filter, yaitu menampilkan data dengan harga jual di atas 500. Dengan filtering ini, data yang ditampilkan menjadi lebih spesifik sesuai kebutuhan analis. Next di transformasi data, di mana kami melakukan transformasi data itu dengan menambahkan kolom baru menggunakan with kolom. Kolom baru itu tersebut kami masuki dengan harga setelah pajak yang akan dihitung dari selling price tadi dan dikalikan 1, yang berarti sudah termasuk pajak besarnya itu 10%. Next ul. Oke, selanjutnya agregasi. Kami melakukan agregasi data menggunakan group by. Pertama, data dikelompokkan berdasarkan field. Kemudian dihitung rata-rata harga menggunakan fungsi AFG pada selling price yang diberi nama rata harga. Selain itu, kami juga menghitung total penjualan berdasarkan seller tipe menggunakan fungsi sum yang diberi nama total penjualan. Next di sorting. Di sorting data kami melakukan pengurutan data menggunakan order by berdasarkan selling price dari yang tertinggi hingga terendah.
Dengan ini kita akan melihat data yang kita akan melihat data harga yang paling tinggi di bagian atas. Next. Oke, selanjutnya ada kombinasi data. Kombinasi ini mengkombinasikan agregasi dan sorting dalam satu proses. Data dikelompokkan berdasarkan field, dihitung rata-rata harga, kemudian langsung diurutkan dari yang tertinggi ke terendah. Hal ini memudahkan kita untuk melihat jenis bahan bakar dengan rata-rata harga tertinggi. Next. Nah, terakhir di limit data, kami menampilkan data dalam jumlah terbatas menggunakan limit yang hanya menampilkannya itu di sini 10 baris yang akan berguna untuk melihat sebagaimana data tanpa harus menampilkan seluruh dataset yang ada. Dan terakhir kesimpulan. Untuk kesimpulan, dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PySpark sangat membantu dalam pengolahan data, mulai dari membaca data, memilih data, melakukan filtering, transformasi, hingga agregasi dan pengurutan data. Dengan menggunakan PySpark, proses analisis data menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami, terutama ketika bekerja dengan dataset dalam jumlah besar. Baik, Kak, sekian yang kami bisa kasih penjelasan tentang tugas Big Data kami. Jika ada kata yang salah dan tutur kata yang kurang, kami mohon minta maaf. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.